Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Melina Fakuntono dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya untuk mata kuliah pemodelan proses bisnis dengan studi kasus toko roti. Dan di sini saya telah menyediakan narasi di mana untuk proses bisnis penjualan roti. Tujuan proses bisnis adalah di mana pelanggan mendapatkan roti yang diinginkan dengan cepat dan sesuai ketersediaan. Untuk pemicu proses bisnis adalah permintaan pelanggan terhadap roti di toko. Untuk inputan, permintaan roti dari pelanggan. Untuk output, penerimaan roti oleh pelanggan setelah proses pembayaran. Dan untuk pelaku proses bisnis ada pelanggan, pelayan atau kasir, staf dapur, dan staf gudang. Kegiatan dalam proses bisnis adalah di mana pihak toko menyediakan berbagai jenis roti yang dipajang pada etalase agar mudah dilihat dan dipilih oleh pelanggan. Pelanggan memilih roti yang diinginkan dan menghubungi pelayan atau kasir apabila roti yang dicari tidak tersedia di etalase. Berdasarkan permintaan tersebut, pelayan mengecek keberadaan roti di rak penyimpanan atau gudang. Jika roti tersedia, pelayan mengambil roti tersebut dan memberikannya kepada pelanggan untuk dibawa ke kasir. Jika roti tidak tersedia di gudang, pelayan memberitahu pelanggan bahwa roti sudah habis dan pelanggan dapat memilih roti lain. Selanjutnya, pelanggan membawa roti ke kasir untuk dilakukan proses pembayaran. Kasir menghitung total harga roti yang dibeli oleh pelanggan dan akan mencatat transaksi secara manual. Pelanggan dapat membawa pulang roti setelah proses pembayaran selesai. Dan saat ini saya akan masuk pada diagram flowchart untuk SIS. Terdapat 3 entitas, yaitu ada pelanggan, tukang roti dalam hal ini bagian dapur, kemudian ada kasir. Akan start pada bagian dapur atau toko roti, di mana akan melakukan produksi roti di pagi hari dalam jumlah besar karena ini masih berdasarkan perkiraan. Selanjutnya, roti akan dipajang di etalase. Setelahnya toko roti akan dibuka dan pelanggan datang ke toko. Kemudian pelanggan akan memilih roti dan jika roti tersedia di etalase, maka pelanggan akan membawa roti ke kasir. Dan jika tidak, maka pelanggan akan bertanya kepada pelayan jika ada stok roti atau tidak. Jika tidak, akan kembali pada proses sebelumnya, yaitu pelanggan akan membeli roti, dan jika ada, pelayan akan membawakan roti pesanan dan pelanggan akan membawa roti ke kasir. Di kasir akan dilakukan proses mencatat transaksi dan memberikan nota. Setelahnya, pelanggan akan membayar dan menerima roti dan nota. Dan jika hari sudah berakhir, maka proses akan selesai, dan jika tidak, maka bagian dapur akan mendiskon atau membuang sisa roti yang ada, dan untuk proses SIS selesai. Selanjutnya, untuk to be, terdapat tambahan entitas di mana ada manajer, kemudian ada pelanggan, ada toko roti dalam hal ini bagian dapur, kemudian ada sistem, ada kasir, petugas gudang, dan supplier. Akan dimulai pada manajer, di mana manajer akan membuka dashboard sistem untuk melihat rekap penjualan kemarin hari. Dan setelahnya akan terdapat data pre-order dan data trend. Kemudian akan dilakukan rapat singkat dapur kasir sesuai dengan standar SOP guna menghindari waktu yang terbuang, dan di sana akan dilakukan pengecekan pre-order yang masuk untuk pagi hari dan mencatat data historis untuk roti terpopuler berdasarkan banyak penjualan, dan hal tersebut sudah direkap oleh sistem yang ada, dan juga akan melakukan koordinasi stok yang sering habis. Dalam hal ini akan berkoordinasi dengan bagian gudang untuk mengecek bahan. Jika stok mencukupi, maka akan kembali pada bagian dapur untuk menentukan rencana produksi, pre-order, dan manual. Dan jika stok belum mencukupi,
maka akan melakukan koordinasi dengan manajer untuk restock barang dan akan pergi ke supplier untuk agar supplier mengirimkan stok barang. Setelahnya kembali pada setelah produksi melihat data pre-order dan data trend, terdapat proses lain di mana ini dari sudut pandang pelanggan. Pelanggan akan membuka website toko roti dan akan melakukan pre-order. Setelahnya dari bagian dapur menentukan rencana produksi pre-order dan manual akan melakukan produksi untuk batch pagi sesuai dengan rapat, yaitu roti populer dan juga pesanan pre-order. Kemudian akan dimasukkan hasil produksi ke dalam sistem. Setelahnya gudang akan memastikan dan memasok bahan tambahan jika dapur membutuhkan. Setelah produksi batch pagi selesai, kasir akan mengisi etalase dengan roti dan mengupdate papan digital yang menyatakan dan mendaftarkan roti yang tersedia untuk hari ini. Setelahnya toko roti akan dibuka dan pelanggan akan datang ke toko. Tentunya pelanggan yang melakukan pre-order akan dicek di sini, terdapat decision. Jika ada pre-order, maka pelanggan akan melakukan pengecekan kode pesanan di sistem dan kasir akan cek kode pesanan yang sudah dipesan. Setelahnya pelanggan akan membayar tagihan dan mendapatkan nota. Kembali lagi pada decision punya pre-order. Jika tidak, maka pelanggan akan pilih roti yang telah tersedia di etalase. Jika roti yang diinginkan tersedia, maka pelanggan akan langsung ke kasir dan membayar tagihan serta mendapatkan nota. Dan jika tidak, maka pelanggan akan mengecek papan digital dan melihat bahwa roti yang diinginkan tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka bagian produksi akan membuat batch kecil cepat atau kasir akan menawarkan alternatif roti lain yang dimana akan kembali pada proses di mana pelanggan akan pilih roti di etalase. Jika roti yang diinginkan tersedia, maka pelanggan akan membayar tagihan dan akan mendapatkan nota. Selanjutnya, pelanggan akan menerima roti dan nota, dan setelahnya sistem akan update stok bahwa stok tersebut sudah berkurang. Kemudian akan melakukan cek stok bahan, dan jika stok bahan habis, maka akan melakukan koordinasi dengan manajer, di mana manajer akan memutuskan untuk melakukan pembelian bahan. Setelahnya, jika sudah diputuskan oleh manajer, akan melakukan isi ulang stok bahan. Kembali lagi pada decision stok bahan habis. Jika tidak habis, maka akan melakukan isi ulang stok roti dan kasir akan melakukan update stok roti di papan digital. Untuk isi ulang stok bahan, jika sudah, maka bagian dapur akan memproduksi batch kecil dan menyiapkan roti-roti untuk pre-order baru. Kemudian kembali lagi ke kasir untuk mengupdate stok roti di papan digital. Terdapat decision di mana apakah hari sudah berakhir. Jika tidak, maka akan kembali ke proses di mana pelanggan akan membuka toko roti dan seterusnya. Dan kalau hari sudah mau berakhir, maka kasir akan menghitung roti yang tersisa di etalase baik secara manual dan juga pada sistem. Kemudian bagian produksi atau dapur juga akan mencatat sisa roti yang ada di dapur. Nah, sistem akan menggabungkan data sisa roti hari itu, dan kasir akan memberikan label diskon pada roti yang mendekati basi. Kemudian bagian dapur, jika roti yang sudah tidak layak, maka
akan dibuang sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelahnya, manajer akan membuat laporan akhir hari dan manajer akan menentukan rencana produksi untuk hari esok dan proses to be akan selesai. Jadi demikian untuk studi kasus penjualan toko roti. Diucapkan terima kasih.